Kemarin sudah yang haddul mutakallim minad din itu yang batasan ahli teolog bagian dia dalam agama. Di paragraf sebelumnya Imam Al-Ghazali hanya menegaskan yang sebelum-sebelumnya sudah diuraikan. Jadi ini sebetulnya dua paragraf ini nanti lebih kepada kesimpulan atau penegasan dari paragraf-paragraf sebelumnya. Kemarin yang yang paragraf atasnya alamil mutakallim haddahu minad din wa ana mauqi'ahu minhu mauqi'ul haris fi tariqil haji. Nah, itu hanya ingin menegaskan bahwa perannya ya, peran atau kemanfaatan atau fungsi dari ahli teologi atau seorang teolog atau mutakallim atau orang yang membela akidah dengan menggunakan ilmu kalam, ilmu mantik atau islamisasi filsafat, itu pada dasarnya hanya atau lebih kepada hirosahnya din, lebih kepada menjaga agama dari syubhat-syubhat yang dilancarkan oleh para ahli bid'ah. Ahli bid'ah di sini adalah ahli-ahli kelompok-kelompok sesat seperti Syiah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, Jabariyah, Khawarij, seperti itu. Nah, sekarang ini yang tersisa itu tinggal sedikit ya, kelompok-kelompok seperti itu. Sedikit itu maknanya tidak menyebar seperti dulu. Tapi sekarang di Indonesia, kalau di Indonesia sendiri, Syiah itu sudah mulai bermunculan. Ini kita tinggal tunggu tanggal mainnya, nanti mereka mulai melancarkan banyak problem akidah untuk menyingkirkan ahlu sunnah wal jamaah. Ada proyek sebetulnya di situ. Nanti kelihatan. Banyak yang mengincar Islam di Indonesia sekarang, dari Yahudi sama kalau dari internal Islam, kalau masih mau dianggap Islam ya Syiah dan kawan-kawan, terutama Syiah. Karena Syiah besar sekarang, kuat, punya negara sendiri. Iran kan Syiah. Tapi sistem kenegaraannya memang Syiah ini lebih bagus dari kita sekarang, dari Sunni sekarang. Karena di Iran itu kan ada presidensil, memadukan presidensil sama pemimpin agama. Jadi presidennya ya dipilih secara demokrasi, tapi dia dikendalikan atau dikontrol oleh pemimpin tertinggi agama atau pemimpin agung, supreme leader. Ya kaosmu loh, ya. Supreme. Supreme leader. Nah, sekarang kan Ayatullah sapa jenenge, gelare kan Ayatullah. Ngeri. Ayatullah bin Khumaini. Saiki sapa jenenge, Khomeini. So? Ayo Khomeini. Kayak sing ngerti. Jadi sekarang perang pemikiran itu tidak cukup. Perang pemikiran itu tidak cukup. Ghazwatul fikr itu tidak cukup. Perang ideologi itu tidak cukup, kita hanya bermain di situ saja. Dan kita sudah punya banyak serdadunya kalau perang ideologi. Banyak lulusan Al-Azhar apalagi banyak banget itu ahli kalam. Mutakalimnya banyak sekali. Lulusan Al-Azhar, Mesir, lulusan Yaman itu ahli-ahli kalam itu banyak sekali. Yang kita sulit sekarang, yang agak langka ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih. Wah, di teman-teman NU turah-turah wah ahli. Yang ahli sains itu dibutuhkan. Hanya saja sekarang sayangnya ahli sains itu hanya sibuk cocok logi. Sibuk pada kemukjizatan saintis, padahal itu sebetulnya diperdebatkan dia ada atau tidak.
Jadi kalau ada orang mencocok-cocokkan Quran dengan biologi, dengan fisika, dengan mukjizat angka, gitu, itu jangan dipedulikan karena sebetulnya agama kita tidak mengenal seperti itu. Memprihatinkan memang sekarang. Di paragraf sebelumnya, intinya Imam Ghazali hanya menegaskan bahwa peran seorang mutakalim atau peran ahli teolog itu hanya terbatas pada pembelaan agama dari syubhat-syubhatnya ahli bid'ah. Artinya jika para ahli bid'ah atau orang-orang non-Islam itu berhenti menyebarkan syubhat-syubhat pemikiran-pemikiran menyimpang mereka, maka peran teolog sudah tidak lagi dibutuhkan. Jelas ya? Sudah tidak lagi dibutuhkan. Artinya perannya itu hanya sejauh itu. Sejauh itu. Artinya begini, semua itu punya peran. Maksudnya yang alumni syariat punya peran, yang alumni tafsir, fakultas tafsir punya peran, yang alumni hadis juga punya peran, yang alumni kedokteran pun punya peran. Selama pada batasannya masing-masing. Kalau bukan bidangnya ya jangan bicara. Nah. Fa'in kulta, nah ini terus melanjutkan Imam Ghazali. Fa'in kulta, apabila kamu mendebatku, kulta di sini maksudnya, apabila kamu mendebat saya, membantah saya, dengan mengatakan fakot rodatta, sungguh telah engkau kembalikan haddal mutakallim, peran atau batasan peran daripada teolog, ila hirasati aqidatil awam, ila hirasati aqidatil awam, sing tasdid mime. Kadang kitab-kitab harokatnya keliru, yang ditasdid wawunya salah, yang ditasdid mimnya. Karena dia jamak dari ami. Ini awam kok jamak dari ora jamak nek awam. Anu. Wong sing apa? Awamu fa'al dari aum. Bukan ain mim mim tapi ain wawu karo mim. Ini tasdidnya ning mim. Fa in radatta hatta al-mutakallim ila hirasati aqidatil awam. Jika kamu mengembalikan peran mutakallim, peran teolog itu ila hirasati pada hanya sekedar menjaga akidah orang-orang awam. Menjaga akidah keyakinannya orang awam. Antaswisil mubtadi'ati daripada kesesatan-kesesatan yang dilancarkan oleh para ahli bid'ah. Taswis itu apa? Taskik. Kayak peragu, apa ya? Sesuatu yang dilemparkan untuk membuat keimanan kita itu bergeser, ragu. Ragu ya, penyakit hati. Iya, Mbak. Nih. Kama sebagaimana anna haddal badraqati bahwasanya kama sebagaimana kaya dene gitu. Anna sak temene haddal madrak badraqah apa ini? Nah, penjaga. Sebagaimana tugas pokok dari badraqah utawa jasa keamanan, jasa jaminan keamanan yang digunakan untuk digunakan para musafir biasanya. Kalau dulu orang haji seperti itu ya. Karena haji dulu kan, kalau sekarang kan naik pesawat sudah dijamin antar negara, sudah enak. Kalau dulu kan enggak, orang Basrah, orang Kufah, ya, orang Madinah misal mau ke Mekah itu kan harus melewati, paham lah ya, melewati perbukitan, lembah-lembah, melewati gurun pasir yang mana mungkin di situ bisa saja ada kutok tarik, apa, begal sekarang. Klidih atau apalah, misalkan rampok. Nah. Kama anna haddal badraqati hirasatu agmisyatil hajij, sebagaimana tugas pokok badraqah itu hanya pada hirasatu agmisyatil hajij, pada menjaga barang-barang para orang-orang yang haji. Agmisyahku jamak dari kumas. Kumas itu sebetulnya pakaian, kan artinya kumas itu kain-kain. Nah, tapi ya itu tidak hanya kain, maksudnya bukan menjaga kain, tapi menjaga perbekalan
haji. Karena dulu bekal-bekal tuh dibungkusnya pakai kain. Ya, terus biasanya bekal mereka juga diantaranya kan pasti kain untuk ganti pakaian. Makanya akmisyah, jamaknya akmisyah. Akmisyah yang dimaksud di sini adalah perbekalan haji. Yang mana untuk menjaga bekal-bekal para orang-orang yang haji. Haji itu jamak dari kata haj. Jamak dari kata haj, hajja yahijju fahuwa hajun. Hajja. Yahijju apa yahujju? Yahujju juga bisa, yahujju. Tapi aslinya hak jim sama jim. Itu artinya putaran 1 tahun. Hajjah itu putaran 1 tahun. Makanya haji itu tiap 1 tahun. Dzul Hijjah itu bulan sing tinggu haji. Hajjah itu hijjun itu artinya putaran 1 tahun. Makanya yang sama niyah hijjaj 8 tahun. Kayak yang Quran kayak. Nabi Musa diperkerjakan Nabi Syu'aib 8 tahun. Ini uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'juroni sama niyah hijjaj. Kamu boleh menikahi putriku. Maksudnya putrinya Nabi Syu'aib. Nabi Musa itu kan nikah sama anak perempuannya Nabi Syu'aib. Maharnya harus bekerja karena Nabi Musa tidak punya duit. Saat itu kan dia kan merantau. Maharnya dengan bekerja kepadaku selama 8 tahun. Uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala 2 putriku ini, salah satunya mau tak nikahkan kepadaku. Tapi mahari syaratnya ala antak juroni, kamu harus menjadi pegawaiku sama niyah hijaj 8 tahun. Makanya hijaj, hajun, itu dari kata hijjun atau hajat. Jim itu artinya putaran 1 tahun. Makanya ala antak juroni sama niyah hijaj, yakni sama ini sanawat. Oh sama di sini. Jamaknya haj itu ada hujjaj ala wazni fu'al kayak sakin sukan hajun hujjaj karo hajij. Anah bila Arab seperti Badrokoh yang menjaga akmisatil hajiji, perbekalan orang yang haji, orang-orang yang haji. Anah bila Arab dari keganasan orang Arab Badui. Dari keganasan orang Arab Badui. Itu biasanya yang rampok itu orang-orang Badui kan. Mereka kan tinggal di pinggiran. Mereka paling tahu arah-arah gurun. Karena orang-orang tinggal di kota itu dilepas di gurun nggak tahu. Tapi orang-orang tinggal di gurun mereka tahu. Sehingga untuk merampok itu mudah bagi mereka. Waradat tahat talfaqi ila hifdil qanun, dan kamu mengembalikan jauh sebelumnya sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu bahwa bagian dari seorang fakih ahli fikih itu ila hifdil qanun. Kamu kembalikan hanya sekedar menjaga undang-undang qanun ini apa? Undang-undang maksudnya konstitusi fikih, konstitusi syariat. Karena fikih itu kan hanya membahas tentang qanun syariat. Konstitusi syariat. Alladzi bihi yakufu as-sultanu syarra ba'di ahli udwan. Atau di sini maksudnya politik. Yaitu yang dengan konon tersebut, dengan undang-undang atau konstitusi tersebut, seorang penguasa itu bisa mengendalikan kericuhan-kericuhan, syarra, keburukan-keburukan atau kericuhan ba'di ahli udwan dari sebagian orang-orang yang memilih untuk memusuhi pemerintah atau oposisi. Powernya fikih itu hanya di situ nanti untuk mengotak-atik, untuk mensiasati objek yang berada di bawah pemerintahan. Kalau presiden ya ketemunya rakyat. Kalau kemahadan ya ketemunya santri. Kalau IPM ya ketemunya anggota. Kalau mudabir ya ketemunya anggota asrama. Semua yang di bawah. Kalau bapak ya ketemunya keluarga yang dia pimpin. Kalau Pak Kiai ya untuk mensiasati pondoknya bagaimana.
Itu semua diatur nanti di fikih. Karena logika-logika fikih itu yang bisa kemudian menata tatanan istimaiyah atau tatanan sosial. Nah, itu. Syarra ba'di ahlil udwan an ba'din. Ini sebagian dan sebagian yang lain itu saling bermusuhan. Nah, sultan itu hanya bisa untuk memberhentikan permusuhan itu, adawahnya itu, menengahi ya atau antara dia dan oposisinya. Misal, karena intinya ada konflik dari kedua belah pihak, dari pihak nambah karena pernah mulang saja nih Rana. Kembangnya Rana. Wah. Ini ngapa ya? Cep, juga kita apa ya? Nah, kita dia mana? Di situ. Oh, langsung. Main set. Dari Tego. Banyak ini, banyak. Itu pertama. Ultraman, Ultraman. Tekan di mau, tekan di. Wahatani rutbatani. Dan dua kedudukan ini, fikih hanya mengatur siasah saja, mengatur politik. Kemudian, apa mau? Ahli akidah, ahli teolog itu hanya mengatur, hanya untuk menepis subhat-subhat ahli bid'ah dan teman-temannya. Hatani rutbatani, kedudukan dua itu tadi. Bil idhafati ila ilmiddin, jika disandingkan kepada ilmu agama secara keseluruhan. Wa ulama il ummah. Ya bener. Kok aneh toh? Ya wis ngono kuwi. Hatani rutbatani bil idhafati ila ilmiddin, koma ya. Dua perkara itu, dua kedudukan, dua rutbah itu, rutbah martabah ya kan? Kedudukan martabat. Dua kedudukan dua martabat tersebut itu nazilatani bil idhafati ila ilmiddin. Jika di apa istilahnya? Jika disandingkan kepada agama itu dua-duanya itu rendah. Nazilatan ini maksudnya rendah. Wa ulama ul ummah al masyhuruna bil fadli humul fuqaha wal mutakallimun. Sedangkan para ulama-ulama umat ini al masyhurun yang mereka itu terkenal bil fadli, terkenal dengan keutamaannya, humul fuqaha wal mutakallimun. Mereka sendiri itu tidak lepas dari dua golongan. Kalau tidak ahli fikih ya ahli teologi. Maksudnya diprotes kok bisa Imam Ghazali menempatkan seakan-akan ahli teolog dan ahli fikih itu sepele. Kalau dilihat secara ilmu agama keseluruhan, padahal ulama-ulama itu tidak lepas dari dua itu. Kalau nggak ahli fikih ya ahli teologi. Ulama-ulama di masanya Imam Ghazali ya. Nah, sekarang kan macam-macam. Tapi yang ulama asli ya sudah itu minimal kalau nggak fakih ya berarti mutakalim. Karena dua ilmu itu memang bikin pinter. Kalau ahli fikih itu otak-atik logikanya itu keren. Apalagi mutakalim. Mutakalim itu kan katakan ahli filsafat Islam itu logikanya pinter. Sehingga mempelajari ilmu lain itu enak. Makanya banyak ulama-ulama yang berstatement bahwa ilmu mantik, ilmu logika itu miftahul ulum. Itu kuncinya ilmu-ilmu yang lain. Sebagian menambahkan ilmu bahasa. Nahwu, sorof, dan lain-lain itu juga bikin otak kita itu cerdas katanya. Dan ya memang, karena kalau sudah biasa mikir yang detail-detail, masalah-masalah yang mendetail, biasanya memikirkan yang lain itu lebih enak. Tapi nek enggak terbiasa mikir, nek enggak biasa mikir ya biasanya ya seperti itu. Ya. Dapat nggak? Giliran terakhir.
Ya. Ulama-ulama umat ini yang masyhur-masyhur itu paling kalau enggak fuqaha ya mutakalimun. Kalau enggak ahli fikih ya ahli kalam. Kok bisa kemudian kedudukan ahli fikih dan ahli kalam itu, ahli teolog itu kok cuman segitu-segitu saja. Maksudnya terbatas regionnya. Wahum dan sedangkan mereka itu afdalul khalqi indallahi ta'ala. Mereka adalah ciptaan Allah, makhluk Allah, manusia yang paling sempurna, paling afdol, paling utama. Fakaifatun zilu darajatihim. Bagaimana kamu, maksudnya Imam Ghazali, kok bisa menundukkan atau menurunkan derajat mereka ila hadil manzilati salifati daripada kedudukan yang sangat rendah ini? Jelas ya? Bagaimana Imam Ghazali kamu kok bisa menurunkan derajat mereka ila hadhihi al manzilati safilati bil idafati ila ilmiddin. Kalau dilihat dari ilmu agama yang keseluruhan, itu kan cuma sedikit. Masa ahli akidah sekolah sudah jadi profesor, kamu itu tugas kamu di agama ini itu cuma ngurusi ahli bid'ah saja. Kalau mereka ngomong pun, kalau nggak ngomong ya sudah, kamu nganggur. Ahli fikih juga sama, kamu tugasmu cuma ngurusi konflik, sudah selesai setelah itu. Memang puncaknya ahli fikih itu bisa politik memang. Jadi fikih itu orang kok mingkut toharoh. Itu enggak. Banyak salah paham, fikih itu cuma hukum air, hukum toharoh, bersuci, fikih sholat, fikih ibadah. Enggak, fikih itu ada 4. Fikih ibadah, fikih muamalah, terus fikih munakahat, kalau si sini fikih jinayah atau nah itu. Fikih jinayah, fikih kriminalitas, potong tangan, potong kepala, memutuskannya gimana. Makanya kadang negara-negara yang menerapkan siasah syariah itu untuk menghukum orang yang dihukum mati itu lama keputusannya. Kadang 13 tahun baru keluar keputusan. Kadang 10 tahun baru keluar. 5 tahun baru keluar. Vonis mati itu sulit sekali. Karena memang harus analisis fikih yang mendalam baru memutuskan dia itu berhak untuk dihukum mati atau tidak. Bagaimana kok diturunkan derajatnya segitunya? Nah, itu. Jadi ahli fikih kalau sudah bisa jadi sais, jadi ahli siasah, maka itu sudah mencapai puncak kefikihannya. Itu makanya fikih jihad, fikih perang, fikih anu itu diteletakkan di akhir, fikih kenegaraan. Kalau lihat fikih, lihat buku fikih, kitab-kitab fikih, fikih fikhul khilafah atau fikih kenegaraan itu biasanya ada di akhir. Kadang malah nggak ada. Itu karena memang itu fase terakhir. Jadi jangan sampai orang yang wudhunya nggak bisa, bersuci nggak bisa, cebok nggak bisa, menghilangkan najis nggak bisa, tiba-tiba belajar urusan negara, repot. Nah, jadi Islam itu dulu seperti itu runtutannya. Jadi memang ada ilmu yang secara dorurian itu harus murattaban, dia harus tartib. Seperti itu contohnya. Karena kata alasan ahli fikih membahas pembahasan fikih-fikih kenegaraan itu taruh di akhir itu supaya orang yang la yuhsinu toharoh itu tidak yatakallamu fi amril ammah. Jangan sampai orang yang toharoh saja tidak bisa tapi dia jadi mulutnya itu lancar kalau suruh ngomong negara, ngomong anu kan. Ini harusnya begini tatanan negara. Wah, suruh wudhu tidak bisa. Gitu. Makanya sampai kapanpun metode pembelajaran di kampus-kampus itu tidak akan memenuhi kebutuhan kita. Kecil sekali kalau dilihat dari situ. Karena kampus itu ada penjurusan masalahnya. Repotnya kan di situ. Jurusan tafsir, ya. Tapi hafal Quran saja enggak. Nafsirkan apa? Quran. Repot. Jurusannya hadis. Arba'in enggak hafal. Ya begitu. Karena harus bertahap memang. Ya. Harus bertahap. Jadi jurusannya ahwal sahsiyah. Ngurusi keluarga, ngurusi konflik-konflik. Ya. Kemasyarakatan, macam-macam. Itu toharohnya enggak bisa. Ternyata wudhu enggak lancar. Sholat enggak pernah. Sholat enggak jelas. Rukun-rukun sholat enggak tahu, repot. Makanya.
Mana benar memang ulama kita itu memang keren sekali dalam menyusun semacam itu tuh sudah perfect, nggak kayak sekarang. Nah ini sekarang orang suruh ngomongin hadis nggak mau, karena jurusan saya tafsir. Loh kamu nafsirkan pakai apa? Orang nganggo hadis. Kan aneh, padahal hadis itu kan penafsirnya Quran, sebagai penafsir Quran hadis. Bagaimana banyak sekarang suruh ngomong nahwu nggak mau. Ngajar jurumiyah Ustaz enggak berani. Kenapa? Bidang saya hadis. Lo kira Nabi orang Bantul. Kok bisa? Enggak bisa nahwu kok tadi ahli hadis. Nabi orang Arab masalahnya. Nabi orang Gondo Kesuman ngono ora masalah. Yo, Nabi wong Imogiri ya setonggomu. Gampang enggak perlu nahwu sorot. Kok bisa? Pernah saya ketemu model begitu. Jurumiyah enggak bisa. Ayo belajar jurumiyah. Wah enggak, bukan bidang saya. Bidang antum apa? Hadis. Saya kalau kajian Riyadhus Shalihin siap. Tapi kalau jurumiyah bukan bidang saya. Bukan bidang anak. Ini anak. Antum. Ngeri toh. Lu yuk bisa. Kok bisa? Banyak itu. Suruh ngomongkan bid'ah aja teriak-teriak mereka. Subuh kuno bid'ah, bid'ah, maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, musyrik, tabaruk syirik, ziarah kubur, menyembah kubur. Tapi begitu ngomong no I'rab rukun sholat bubar. Ya, kayak begitu mereka. Makanya ketika ditanya kenapa bab-bab sulit, bab-bab yang urusannya sebenarnya nggak sulit, bab-bab ilmu yang mencangkup urusan secara umum, mencangkup urusan orang-orang umum, mencangkup urusan orang banyak lah. Nah, ketika itu makanya kenapa dia taruh di akhir, padahal secara kedaruratan seharusnya didahulukan karena itu urusan banyak orang. Ya itu tadi. Makanya li'alla yatakallama fi amril ammah, ala yatakallama fil umuril ammati man lam yufsih fi ilmi taharah. Sampai uang taharah ndak bisa tapi ngurusi urusan orang lain. Cebok belum bener. Cebok belum bener. Apa malah ndak cebok? Terus ngerti-ngerti fatwa. Wah, ini harusnya negara begini. Itu tadi mujtahid kan banyak. Cuman semacam ini banyak orang-orang seperti orang-orang yang ngarani apa? Nek cara basane Nabi apa yang ngarani ngono kuwi. Rajulun tafih ya takallamu fi amril amah apa yang ngarani? Ruwai bidah. Cara Nabi yang ngarani ki ruwai bidah. Nah, di akhir zaman banyak ruwai bidah. Ruwai bidah ki sapa? Cari Nabi at-rajulun tafihun atau ar-rajulu tafih ya takallamu fi amril amah. Atau kama qala Rasulullah. Orang yang bodoh maksudnya ceroboh ngurus dirinya aja nggak bener tapi sukanya ngomongin masalah-masalah yang mencangkut nasib banyak orang sekarang. Lalu pernah Instagram sekarang kemana-mana TikTok itu banyak ustadz tiba-tiba ustadz baca Quran tidak lancar, langsung meramal Dajjal datang kapan. Ustadz itu ya. Baikuni, Rahmat Baikuni, wah naudzubillah. Kiamat nanti ini akan perang ada Armageddon. Dajjal akan Mahdi sudah ditemukan. Dajjal sudah dari dulu mungkin memang. Dia memang umurnya panjang. Tapi kalau Imam Mahdi sudah ketemu itu aneh. Sudah lahir bayi yang akan dibunuh Dajjal. Ya. Ternyata baca Quran tidak lancar. Repot. Ya, kayak gitu kan kita mau percaya juga kan mikir. Fa'lam anna man arafal haqqa ini bagaimana menjawabnya? Dia akan mempersoalkan. Ulama-ulama itu rata-rata ahli fikih, ahli teolog. Masa iya mereka cuma jatah mereka
peran mereka dalam agama hanya di situ-situ saja. Bahkan Imam Ghazali saking remehnya itu dia bilang yang membedakan ahli teolog dengan orang awam itu hanya mereka pintar debat. Dan itu yang lain enggak. Tapi memang iya kadang ya itu analoginya memang kadang orang-orang awam itu malah lebih mengena biasanya. Misal ada orang, saya kasih contoh misalkan orang pulang dari sawah bawa pacul terus tiba-tiba ketemu orang kafir mencela Nabi misalkan Muhammad itu hypersex, langsung dipacul. Ya kan? Selesai daripada debat kelamaan. Kelamaan pun hasilnya nggak jelas. Belum tentu dia tobat, mending langsung dipateni kan. Artinya sebetulnya kalau kita bicara fungsional, lebih fungsi orang-orang di sawah. Bukan orang-orangan sawah ya, maksudnya orang-orang yang di sawah. Mereka bawa celurit. Model-model Umar lah. Umar kan begitu, suruh debat nggak mau dia. Beda sama Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali itu sukanya pembahasan ilmiah. Dipersoalkan selesai kan. Kalau dipersoalkan sama Umar nggak berani, karena Umar kalau di debat yang keluar bukan jawaban, pedang yang keluar, lari mereka. Tapi karena Ali itu kalau didebatin ya mereka nanggepi akhirnya terus banyak musuhnya. Ini gimana? Kamu kok percaya Muhammad kok Isra Mi'raj? Percaya. Wudu, terus didebat sama Sayyidina. Tapi kalau Sayyidina Umar enggak, dia percaya Muhammad Isra Mi'raj. Dia masuk rumah sebentar. Dia masuk rumah keluar bawa pedang. Ya. Itu makanya kadang-kadang orang-orang yang sok ilmiah itu kadang enggak ada gunanya juga sebetulnya. Mending mau kampleng rampung. Penting orang ngebom. Nah, sebetulnya orang ngebom itu sama-sama memang pejuang dia, cuman jalannya jalan yang praktis. Tapi jangan ngebom setelah ini. Orang ngebom ini. Tapi kan amar ma'ruf nahi mungkar itu jelas. Meskipun korbannya juga banyak. Betul. Ya orang nggak mikir aja dia, cuman malas mikir kan akhirnya kan terus ngeracik, terus meledak. Bukan membenarkan ya, tapi ya maksudnya goyahnya sama, ujungnya tuh sama. Cuman cara dia memang keliru. Fa'lam, kamu pahami dulu kata Imam Ghazali. Anna man arafal haqqa birrijal. Siapa yang mencari kebenaran dengan mengikuti orang-orang harafi matahatid dolal, maka dia sejatinya akan kebingungan fi matahatid dolal dalam labirin-labirin kesesatan. Matah itu labirin. Taha yatihu. Teh sesat. Kelontang-kelantung nggak jelas kemana. Jadi kalau kamu mencari kebenaran itu lewat orang-orang, ini ustadz itu profesor loh. Ustadz itu alumni Al-Azhar loh. Ustadz itu alumni Madinah kan. Salafi kan gitu. Saya nggak mau dengarkan Adi Hidayat. Kenapa? Karena beliau bukan alumni Madinah. Goblok banget. Jadi tolak ukurnya alma mater. Pokoknya ini garis bawahi ya. Mau apal kita tenang. Anna man arafal haqqa birrijal. Orang yang mencari kebenaran hanya mengikuti orang-orang yang dicari itu apa? Yang dilihat itu perseorangannya, individunya. Harafi mata hati dalal. Maka dia akan tersesat dalam labirin-labirin kesesatan. Dia akan kebingungan. Fa'rifil haq, kata Imam Ghazali. Maka ketahuilah, kenalilah dulu kebenaran. Ta'rif ahlahu, maka kamu akan tahu siapa orang yang benar, siapa yang salah. Jangan lihat orangnya. Itu Ustaz Ahmad kayak gitu kok. Padahal beliau alumni sekolah kaderisasi ulama. Misalkan. Oh itu alumni MBS begini. Misalkan. Oh ini UIN, mahasiswa tafsir. Misalnya. Oh, guru MI. Ini sastra Arab. Nah. Kata Imam Ghazali, kalau begitu caranya, kamu bingung. Karena yang dilihat orangnya kan. Orang mah mau alumni mana, kalau memang bodoh ya bodoh. Kalau memang dia sesat ya sesat, kalau keliru ya keliru. Maka kata Imam Ghazali, fa'rifil haqqa, maka kenalilah kebenarannya itu. Ta'rif ahlahu, kamu akan mengenali siapa
orang-orang yang berada dalam kebenaran. In kunta salikan thoriqal haqqi, selama kamu juga konsisten di atas jalan yang benar, kamu akan tahu kebenaran itu bagaimana, orang-orang yang benar itu gimana. Jangan lihat itu kata ini ustadz ini, ustadz ini. Dan ini yang kita pegang sebetulnya dari dulu manhajiyah kita itu, kamu terasa tidak terasa sebetulnya kita pakainya ini, kita kan objektif deh. Kowe krasa apa rasane? Tak warai dadi wong bener lho bikin gituan. Dong ora turu. Sebetulnya dari dulu begitu. Pergerakan kita itu sudah seperti itu. Jadi ketika ono ustadz seterkenal apapun, Ustadz Hasan misalkan, tiba-tiba masuk ke kita terus misalnya petentang-petenteng terus ya seharusnya kita ndak gumun dengan itu, ndak ngak-ngok gitu loh. Gitu, Pak. Tenan ya. Misal ada siapa masuk misal. Itu Gus loh, itu anak kiai, itu Ustadz itu LC, Ustadz Ahmad. Itu ngeri. Enggak seharusnya kita yang biasa dengan hal-hal yang ilmiah itu biasanya enggak akan tergopoh-gopoh bahasanya dengan hal semacam itu. Misal ada ustadz dari luar, mak cengkering yang enggak jelas perannya apa, ilmunya terus tiba-tiba saya alumni nih, saya dulu saya sarjana, saya profesor, saya doktor, saya S2. Pret, gitu ya. Sampai kita tahu memang dia betul atau tidak. Maka benar kaidahnya begitu. Fa'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenali kebenaran baru nanti kamu akan tahu siapa orang yang di atas kebenaran. Wa in qani'ta lagi apik iki. Wa in qani'ta bit taqlid wan nadhar ila mashtahara min darajatil fadli bainan nas. Jika kamu merasa cukup bit taqlidi hanya dengan taklid buta, wan nadhar atau hanya sekedar melihat ila mashtahara kepada siapa atau apa yang masyhur yang terkenal min darajatil fadli bainan nas, dari derajat-derajat keutamaan antar orang. Antar manusia itu kan beda-beda. Ini lebih pinter, ini unggul di sini. Dia unggul di situ. Kalau kamu hanya melihat dari yang terkenal-terkenal saja, repot kan? Itu kan sekarang. Orang-orang sekarang itu kan kadang terfitnah dengan mencari ilmu dari yang terkenal. Kayak Ustadz Rozan. Ono Gus apa terkenal ngono kuwi terus ngejak. Wah yo rono rame, kagetan. Biasanya begitu. Ada Ustadz ini di SCH atau ning JCM ada acara ustadz-ustadz terkenal ngumpul dakwah bareng di sana ke sana. Padahal biasanya tablik-tablik ngono ki malah ora tenanan ning ngaji. Ustadz iki cara jagong ki kene tak kon maca apa ngono ihya apa ngono ora mesti bener kok. Aja kok makmume maksudnya Pak Yai ini ora mesti cedak oleh ngaji. Belum tentu lolos. Ila mastahara min darajatil fadli bainan nas. Kalau hanya dilihat dari yang masyhur, yang terkenal saja, itu orang-orang sekarang itu. Itu banyak. Ubtuliya fi hadzal zaman katsir min talabatil ilm mubtalan bisyuhrah. Katsir minhum kana mubtalan bisyuhrah. Banyak dari mereka sekarang itu diuji dengan keterkenalan, ketenaran. Ustadz terkenal itu ustadz viral, ayo ke sana. Padahal orang mesti. Bahkan mungkin orang itu sendiri itu lebih pintar dari ustadz ini. Gus viral, jamaahnya banyak, orang mesti ngalim. Banyak. Makanya sekarang itu diantara adabnya ngaji itu tidak boleh hanya menilai kemasyhuran saja. Itu banyak sekarang. Dan sing ketok banget itu Ustaz Rozan. Hafizahullah. Biasanya ngono. Ya ono ustaz terkenal sidik ngejak rono, ayo rono meramaikan ngono ustaz. Kuwi ora mesti rut, kuwi dong iso wae ustaz ning kamar mandi ngocok. Kowe ora ero. Mana Joko ngono. Ora jelas.
Nah itu punya. Tapi kan memang alim bi ijma'il muslimin ya enggak apa-apa. Semua ijma' alaih. Anan lho. Kaya sapa saiki akeh profesor. Anu itu dokter. Itu primitif. Nek niat ngaji yo rene, kita buka. Aku ngaji sing takon ki ngene iki. Takon alal mutakin. Tenan. Bisa dicek ngaji yang kita pakai meskipun ngantuk, meskipun metodenya itu membosankan, meskipun susah. Harus begini-begini kan enggak semua telaten. Insya Allah yang memang manhaja aslafikum. Ingin iki. Terus tenan manhaju aslafikum min ulama ilmu muslimin kayak gitu. Kita bahas panjang. Memang kadang membosankan. Banyak yang kritik seperti itu. Memang. Saya selalu bilang ngaji sama saya jangan berharap khatama. Ini 4 jilid loh. Dan kita bahas satu kalimat saja lama. Ya memang begitu. Yang saya yakini dari dulu bahwa kalamul ulama ilmun wa yanabiul ilm. Karena omongannya ulama yang di kitab-kitab begini itu dia sendiri itu memang ilmu dan dia adalah mata airnya ilmu. Jadi kita harus membongkar rahasia-rahasia di balik setiap kata yang dimaksud. Karena tidak semua rasa bisa dititipkan lewat tulisan. Asik. Enggak semua rasa itu bisa dituliskan. Harus tahu apa yang dirasakan. Misal kita ngaji ya sekarang yang nulis Imam Ghazali. Kita harus tahu sebetulnya Imam Ghazali itu arahnya kemana. Apa yang dia rasakan. Emosional yang dia titipkan di setiap huruf-huruf yang dia goreskan di kitabnya itu bagaimana. Imam Malik misalkan. Wada'a kitabahul muwatta. Banyak riwayat bilang arba'ina sana. Fi arba'ina sana. 40 tahun dia nulis muwatta. Terus kita kaji dulu pelan-pelan. Pelan-pelan. Kita telaah pelan-pelan. Di komen. Kapan selesainya kalau begitu? Terus ngapa nih terus? Kamu khatam terus ngapa? Terus gue ngalim. Terus gue bisa cerita nih kancamu. Aku khatam muwatta. Terus ada ma'aka minal muwatta itu. Terus gue ngerti apa? Apa lo pira? Biasanya begitu. Banyak. Makanya saya selalu ngajarkan setiap baris itu kamu gali sebanyak-banyaknya. Jadi masuk akal waktu ini. Ngerangkok terus rong dino. Tapi itu yang perlu kamu pahami bahwa kalamul ulama ya ilm. Wa yanafi'ul ilm. Ini ilmu. Tapi dia juga mata airnya ilmu. Artinya tinggal bagaimana kita bisa mengembangkan itu. Iya, Tara. Nggak ada dari dulu. Kitab-kitab yang keren itu nggak ada yang ditulis itu cepat. Kecuali beberapa ada. Mulhatul Iqrab itu semalam selesai. Ini namanya Bintu Laila. Gelarnya apa? Bintu Laila. Mulhatul Iqrab. Suwi banget kayak. Oke. Nah, lo. Jadi piye? Syair-syair Arab dari situ bisa diambil ada nahwu, sorok, balaghah, wah oke. Padahal ini sekolah syair-syair. Apa gunanya ngapal ke syair? Ngapa ngapalin syair-syair kan puisi gitu, ngapain? Ya karena dari situ kita tahu kaidah, kita tahu gramatika bahasa, kita tahu zauq lughawinya kemana. Jadi jangan pernah kita melihat ngaji itu hanya sekedar teks. Kajian itu hanya sekedar teks. Sudah, kita mau menghidupkan pola pikir. Wah, kita masing-masing punya akal. Hatta tujlisu aqliyatikum ila aqliyatil musannif. Sampai kita dudukkan bersama ide-ide kita dengan ide-ide penulis. Kan keren.
Tidaknya malam ini kita sepemikiran sama Ghazali. Lu ngeri loh Ghazali. Ulama besar sampai sekarang. Ora ono sing iso ngalahke. Kan keren. Kan ngomong kolal musonef perkatak katam. Ya apa yang dimaui dari itu? Misalnya kita kajian arba'in, apa yang dimaui? Kenapa Imam Nawawi di awal bilang aina malak malu biniat? Kenapa kemudian hadis Jibril, kenapa kok iki? Kenapa kok ini? Kenapa kok itu? Ada alasan di samping itu yang tidak bisa dijelaskan dengan tulisan. Maka kita punya rasa untuk bisa mengaitkan satu sama lain. Kita dengan para ulama itu harus punya rasa yang sama. Imam-imam besar itu punya rasa yang sama. Ya sekedar teks, harus sekedar teks gampang. Itu yang hilang dari pendidikan sekarang. Kita mempelajari Safinah iya, tapi kita nggak mempelajari apa yang dimaui oleh penulis di situ. Nah, gue paham kan berarti Musannif Safinah itu punya perhatian lebih. Dia pakai metode pendekatan sedekat-dekatnya dengan orang awam. Berarti saya harus begitu kalau menjelaskan. Berarti harus to the point. Kenapa di Safinah ada dalilnya? Karena begini. Ngomong kok Bukhari ini. Itu semua mereka punya alasan. Punya ide, punya gagasan yang harus dijaga. Itu pentingnya. Kemudian kita ngaji itu harus ada sanatnya memang. Tidak hanya sanat pemahaman, tapi harus punya sanat rasa. Paham ya? Tidak hanya sanat pemahaman. Apalagi kok sekedar sanat sama hadis. Gak jelas. Misalnya kita misalkan dulu itu kajian kita Muwatta. Kita harus tahu bagaimana Imam Malik menunjukkan, berani mengungkapkan ide-idenya, berani memperlihatkan ijtihad dia, berani memperlihatkan bagaimana cara dia memandang sebuah hadis, bagaimana. Coba bayangkan kalau hadis hanya dipelajari begitu saja, akhirnya muncul ngomong Wahabi, ngomong tekstual. Karena mereka memahami hadis tidak menggunakan rasa, tidak menggunakan pemahamannya ulama, makanya liar. Dulu banyak ada yang tanya dulu, kenapa kita kajiannya Muwatta Ustaz? Kenapa tidak Bukhari? Kan lebih sahih. Iya, tapi Bukhari tidak menyajikan fikih, hanya di babnya saja. Makanya fikhul Bukhari itu fitabwi bihi. Fikihnya Imam Bukhari itu ada pada dia menamakan babnya. Tapi itu nggak bisa dijangkau orang awam, sulit. Dulu ketika misalkan kajian Tirmidzi, saya tanya juga, kenapa kita kajian Tirmidzi? Kenapa tidak Bukhari saja? Kan lebih sahih. Ben zaman gue bodoh. Tapi ya begitu, karena Tirmidzi tidak hanya menyajikan hadis, dia menyajikan hadis, kemudian ada pendapatnya ulama dalam hadis itu bagaimana. Jadi kita terbiasa dengan perbedaan pendapat. Oh, satu hadis ternyata bisa muncul madzhab-madzhab banyak. Bahkan sahabat pun beda-beda memahami hadis. Apa mana kok imam-imam, sahabat Nabi saja sudah beda. Makanya kita pakai Muwatta. Kenapa? Karena Muwatta setelah menyajikan riwayat qala Malik ini. Malik mengomentari riwayat itu. Metodologinya, pemikiran seorang Malik bin Anas, gurune Syafi'i, imamnya, muasisnya, pendiri madhab Imam Malik, madhab Malikiyah. Tahu kita bagaimana dia berpikir, bagaimana dia memandang hadis. Ada ide besar yang harus kita kaji. Ora sekedar rampung tok. Nah, makanya betul kata kiai-kiai dulu, kalamul ulama itu ilmun, tapi dia juga yanbu'ul ilmu, yanabi'ul ilmu. Dia juga sumbernya ilmu. Harus dikembangkan. Makanya ora kesusu, curau kesusu. Tak kon mulang gimana? Mana ya? Fala takful ani sahabah wa uluwi mansibihim. Kalau kamu hanya mencari yang masyhur saja, maka jangan lalai, jangan lupa dengan para sahabat. Dan jangan lupa juga wa uluwi mansibihim, dan juga jangan lupa dengan tingginya derajat mereka para sahabat. Murid langsung Rasulullah, kurang apa? Faqad ajma'al ladina aratta bidzikrihim ala taqaddumihim. Bahkan orang-orang yang kamu bangga-banggakan tadi, para fuqaha wa mutakallimun itu mereka ijma' sepakat dalam mendahulukan para sahabat.
Maksudnya ulama-ulama yang kamu bawa katanya keren, katanya mereka pun sepakat sahabat lebih keren dari mereka. Tapi apa? Wa annahum la yudraku fid dini. Oh, benar. Wa annahum la yudraku fid dini sya'wuhum wa la yushaqqu baru. Mereka orang-orang itu sudah ijma bahwa sahabat lebih hebat dari mereka, lebih utama. Wa annahum la yudraku fid dini sya'wuhum wa la yushaqqu baru. Bahwa mereka para sahabat itu tidak bisa diterka. Maksudnya kedudukan mereka tidak bisa sampai sana. Wala yushaqqu baruhum podo artinya. Ungkapan uslub. Walam yakun taqaddumuhu bil kalami wal fikhi. Tapi kalau kamu lihat sahabat itu lebih diutamakan bukan karena dia pintar teologi, pintar debat, pintar filsafat. Tidak juga karena pintar fikih, pintar politik. Enggak. Bal bi ilmil akhirah wa suluki tariqiha. Kan tetapi para sahabat itu didahulukan karena mereka membawa ilmu akhirat, ilmu hati. Mereka menjaga hati mereka, wa suluki tariqiha. Dan mereka mau menempuh ilmu akhirat. Wa man fadhala Abu Bakrin radhiyallahu anhu an-nasa bi kathrati sholatin wala bi kathrati siyam. Dan kamu lihat Abu Bakar tidak mengungguli manusia-manusia, orang-orang atau sahabat lain di zamannya, tidak mengungguli Abu Bakar itu dengan banyaknya sholat, tidak juga dengan banyaknya puasa, wala bi kathrati riwayatin wa fatwa wa kalamin, bahkan tidak juga dengan banyaknya riwayat yang dia hafal, tidak juga dengan banyaknya fatwanya Abu Bakar, wakalamin, dan juga tidak karena banyaknya filsafat-filsafatnya dia, ilmu-ilmu teologinya dia, enggak. Mana Abu Bakar itu termasuk sahabat yang paling sedikit riwayatnya. Karena kayak Abu Hurairah kan ukah riwayat. Tapi semua tetap sepakat Abu Bakar lebih utama dari Abu Hurairah. Walakin bisyai'in waqara fi sadrihi. Akan tetapi dengan sesuatu yang sudah ada, sudah menetap di dadanya. Apa? Keimanan. Makanya dia gelar as-siddiq ya. Yang pertama kali percaya dengan Isra Mi'raj. Kama syahidalahu sayyidul bashar sholawatullah alaihi. Sebagaimana yang telah menguatkan atau menjadi saksi atas keutamaan itu sayyidul bashar, tuannya para manusia, sholawatullah alaihi, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Maka kemudian faliyakun hirsuka fi talabi dzalika sir. Maka hendaknya kesungguhan kamu itu dalam mencari rahasia itu. Jangan malah sibuk debat. Bahwa al-jauharun nafis, karena itu adalah inti yang murni. Wadurul maknun, dan mutiara yang terjaga. Wada'an kama tatabaqa aktsarunas ala tafkhimihi wa ta'dimihi li asbabin. Dan tinggalkanlah, jauhilah apa yang kemudian manusia-manusia itu beramai-ramai mengagungkan dia, membangga-banggakan dia, ya, membangga-banggakan dia. Terus li asbabin, karena suatu sebab, misalkan oh ustadz itu hafalannya banyak, ustadz itu gini, ustadz itu gini, ustadz itu keren. Nah, gitu. Wadawain, atau karena faktor-faktor lain, ya tulu tafsiluha, yang akan panjang jika dijelaskan. Artinya sudah seperti itu. Yang penting artinya benar pura. Falaqad qayyada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahadin yusinu sunatul kalam. Qayyada apa kubida? Oh, salah berarti. Falaqad ngedarme kubida ya. Falaqad kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an alafin minas sahabah radhiyallahu anhum kulluhum ulama'u billah. Lihat bagaimana Nabi itu meninggal, kubida, diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an alafin, dan meninggalkan ribuan daripada sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka, kulluhum ulama'u billah. Setiap dari mereka adalah ulama, mengenal Allah. So, dari mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah. Asna alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka telah disanjung langsung oleh Rasulullah. Walam yakun fihi ahadun yuhsinu sun'atal kalam. Akan tetapi jika kita perhatikan, tidak ada satupun dari sahabat yang pintar filsafat. Ya. Wala nasaba nafsahu lil futya, bahkan tidak ada dari mereka yang
berani pasang badan untuk mengeluarkan fatwa, nggak ada. Seperti kemarin kita pernah bahas bahwa para sahabat itu saling menghindari kalau dimintai fatwa. Nah, seperti itu. Kecuali beberapa saja. Kecuali beberapa saja. Penyimak berat sih kok muter-muter aja jelas. Nah, kecuali beberapa saja. Nah, banyak dari mereka yang bahkan tidak pernah pasang badan untuk fatwa. Satu pun di antara mereka jarang ada yang berani. Illa bid'ata asyara rajulan. Kecuali hanya beberapa belas saja. Bid'ah lima bid'un. Antara berapa? Bid'unnya antara 3 sampai 10. Ya, sekitar antara 12 sampai 19 yang jadi ahli fatwa. Walakat kana Ibnu Umar, bahwa sungguh telah ada Ibnu Umar radhiyallahu an, anaknya Umar ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Walakat kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma minhum, antara mereka, antara beberapa belas yang menjadi rujukan fatwa. Wa kana, dan telah ada Ibnu Umar itu idza suila, bahkan Ibnu Umar yang disepakati diambil fatwanya itu idza suila, bila ditanya anil futya, untuk dimintai fatwa, yaqulu lisail, dia akan berkata kepada orang yang bertanya, yang menanyainya itu, idhab ila fulan, pergilah kepada si fulan, al amirul ladzi, ya benar, idhab ila fulanin, pergi kepada si fulan, maksudnya menghindar. Idhab ila fulan al amir, atau ila hadzal amir. Minggumu hadzal amir apa fulan? Fulan. Ana sing fulan, ana sing hadza. Fulan al amir, atau idhab ila hadzal amir alladzi taqallada umuran nas. Wada'ha fi unuki. Pergi kepada orang itu yang mana dia suka berfatwa. Cari orang yang suka fatwa. Saya tidak suka fatwa, kata Ibnu Umar. Wada'ha fi unukihi, dan ya sampaikan pertanyaanmu itu, letakkan pada punggungnya dia. Maksudnya biar itu jadi bebannya dia. Saya tidak mau. Sekelas Ibnu Umar, ragelem fatwa. Soalnya jelas. Maca Quran lancar fatwa. Isyaratan ila anal fatwa fil qadaya wal ahkam min tawabi'il wilayah was sultan. Itu ada isyarat bahwasanya fatwa dalam permasalahan-permasalahan keputusan-keputusan akhir qadaya, ya apa, keputusan qada fil qadaya, pada masalah-masalah yang ada lah, wal ahkam, dan terkait dengan hukum, min tawabi'il wilayah was sultanah. Itu termasuk daripada konsekuensi kepemimpinan dan kenegaraan. Jadi itu tugas negara. Walama mata Umar radhiyallahu an, dan ketika Umar radhiyallahu anhu meninggal, ini bapaknya ya, tadi anaknya. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, mata tis'atu a'syaril ilmi, telah hilang, telah mati pula tis'atu a'syaril ilm. Berapa? 90% ilmu, atau sebagian besar dari ilmu. Tis'atu a'syar ini sepersepuluh. Aksar ku jamak dari usur. 1/10 ping kisong. Mati 9 dari 9 kalinya 1/10 ilmu. Ya berarti sebagian besar pokoknya. Faqila lahu ataqulu dzalika wa fina jillatus sahabah. Kenapa kamu mengatakan itu? Padahal cuma Umar meninggal aja kamu kok sampai bilang 90% ilmu meninggal. Wa fina jillatus sahabah. Padahal kita masih punya banyak, sebagian besar atau rata-rata sahabat masih hidup. Faqala lastu uridu ilmal fatwa wal ahkam. Saya tidak memaksudkan ilmu fatwa dan ilmu tentang hukum. Bukan, itu memang yang bisa banyak. Innama uridul ilma billah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang aku maksud adalah ilmu tentang Allah, mengenal Allah yang maha suci itu. Nah, berarti maksudnya hilang Umar, yos.
Ilmu yang dimaksud ilmu yang dibawa Umar. Ilmu karena dia mengenal Tuhan. Tidak sekedar suka fatwa halal haram. Kalau suka fatwa yang lain banyak. Ibnu Abbas bisa, Mas'ud bisa. Karena kita Ibnu Mas'ud bilang Umar meninggal telah hilang 90% dari ilmu kita. Kok bisa? Padahal sahabatnya masih hidup dan mereka berilmu juga rata-rata. Tapi yang dimaksud bukan ilmu itu, tapi ilmu mengenal Allah. Karena Umar kan ya sahabat ya wali, jadi sangat wafak Robi salah satu aku pas karo Gusti Allah dalam 3 perkara ini nyium hajar aswad, sholat nang makam Ibrahim kalau di sini. Oh, sini. Ada 3 perkara yang Umar itu disetujui Allah di ACC. Jadi antara sing sholat makom Ibrahim itu kan request Umar. Ben ora ono syariat sholat sunnah ning makom Ibrahim Mas, kaji ra ono. Tapi Umar request. Umar request, ya Rasulullah, afala nattakhidhuhu musalla. Apa kita enggak jadikan makom Ibrahim itu tempat untuk mendirikan sholat. Kemudian turun ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wes sampai situ aja. Dah. Ditandai sih ya. Sultan wala Muhammad Umar. Tanggal berapa? Alhamdulillah. Kamu tanyakan enggak? Saya slow. Ya, no, permen semene kayaknya slow masa. Pawangnya. Pasti. Kamu tanyakan enggak? Jelas? Ih, sing kok WA. Kuwi sebetulnya takdir itu takdirku kan ini jawabannya bisa pakai 2 konsep. Konsep pertama dia harus dipahamkan takdirku atau takdir mubram karo mu'alaq. Takdir yang sudah diputuskan tidak bisa ditawar kayak mati. Ada takdir yang masih bisa diusahakan. Tergantung apa. Dia bunuh diri masuk takdir semua Allah. Misalkan kalau di Lauh Mahfud takdir dia bunuh diri tapi dia mau memilih jalan lain, maka takdir itu akan dirubah. Di Gusti Allah itu bisa merubah takdir itu. Jadi kira Lauh Mahfud itu paten itu sebenarnya masih bisa. Mergo Allah itu tetap yamhullahu ma yasha wa yusbit. Ya. Allah bisa menghapus dan menetapkan apa yang dia inginkan. Itu konsep pertama. Konsep keloro, manusia itu sebetulnya dia mengikuti takdir atau punya pilihan. Nah, itu kan ada masalah itu. Al-insan itu bainat tasyir wa takhir atau al-insan musayyar am mukhayyar ya. Musayyar itu maksudnya dipaksa atau dia mukhayyar, dia sebetulnya diberi pilihan. Itu di jawabannya ini bahwa manusia itu hidup antara 3 perkara. Al-asya allati taqa'u alaih wal asya allati taqa'u fihi wal asya allati taqa'u minhu. Al-asya allati taqa'u alaih seperti hujan, sesuatu yang terjadi atas kita di luar kekuasaan, kayak apa? Hujan, mendung, panas, petir, angin. Terus minal asya allati taqa'u alaina. Kemudian ada yang kedua, al-asya allati taqa'u fina, perkara-perkara yang terjadi pada diri kita. Tapi nggak bisa, kita juga nggak bisa mengontrol kayak peredaran darah, putaran darah itu nggak bisa kita balik, atau jadwal gerak nggak bisa. Karena ya
Raiso, misalnya kita masang alarm, saya mau berak jam 10, harus terus jam 10 dit, pencernaan sudah harus selesai, sudah harus berak. Nggak bisa. Penyakit, lain-lain, itu alasya ala taqaufina. Kemudian yang ketiga, alasya ala taqaumina. Perkara-perkara yang muncul karena kita sebagai penyebab. Kita di situ kita mukhayyar, kita diberi opsi. Nah, kowe oleh bunuh diri boleh. Takdirmu tidak bunuh diri, tapi kamu memilih bunuh diri. Atau sebaliknya, takdirmu sebetulnya bunuh diri, tapi karena kamu bisa berubah, kemudian kamu memilih tidak bunuh diri lah. Itu berlaku ayat yang yamhullah ma yasha wa yusbit. Situ. Jadi manusia tetap mukhayyar. Makanya kan hadainahun najdain. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi tetap dalam hal ini manusia boleh menentukan. Tentu sama bunuh diri, wah aku takdir. Mungkin takdirnya bunuh diri. Iya memang mungkin saja di lauh mahfud dia ditakdirkan akhir hayatnya bunuh diri. Tapi itu tetap sifatnya opsional. Jadi ketika dia memilih untuk tidak bunuh diri, ya dia sudah merubah takdirnya dengan cara yang lebih baik. Misalnya Hanan takdirnya goblok, nih dia gelem ngaji, enggak suwe-suwe pintar. Dia takdirnya pintar, tapi dia malas ya sudah. Nah, takdir itu kan hanya catatan, garis. Tapi dalam kehidupan manusia bisa merubah. Itu takdir sing mualaf. Tanggal mati ya, no itu mutlak. Memang sudah jatuh kontraknya habis ya sudah. Jadi dia mati. Ya, Ustaz. Dan Ahmad ditakdirkan tidur. Tapi karena beliau melawan, akhirnya nggak jadi. Atau tidak ditakdirkan untuk ngantuk. Tapi malah mapan, ya keturun. Ya, ya takdir itu begitu. Tetap ada satu segmen kita itu tetap diberi opsi untuk menentukan jalan hidup kita. Karena harus jajal angel berarti Gusti Allah orang ngersani. Nah, sudah. Apa jenenge? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kita menghendaki, Allah juga kadang menghendaki. Kadang sama. Ya, kadang sama. Kita pengen mandi, Allah juga pengen saat itu kamu mandi. Tapi ternyata Allah mencatatkan takdirmu hari ini kamu tidak mandi, tapi kamu mau melawan itu terus akhirnya. Kadang masyiahnya kita sama masyiahnya Allah tuh, kehendak kita sama kehendak Allah tuh kadang sejalan, kadang tidak. Tapi di atas itu semua Allah tetap fa'alun lima yurid. Paling penak jane idza dzukirul qadir fansi. Kalau enak ngomong kayak takdir nggak usah banyak bicara, diam. Karena itu bab sing sulit. Karena ilmu mafkud. Takdir itu kan antara dua, itu antara ilmu mafkud wa ilmu maujud. Jadi menerka terlalu dalam juga tidak baik, tapi kemudian memikirkan tidak terlalu baik juga. Tapi tidak bisa menjelaskan ya apik. Ya. Karena ya ilmu ana ilmu maujud, ilmu mafkud. Ya, Tahawiyah mau diwaca. Tarku ilmu maujudi kufur. Mengingkari ilmu maujud itu kafir. Iddia ilmu mafkud ya kufur. Mengaku-ngaku tahu ilmu yang mafkud juga kufur. Aku ngerti kiamat kapan? Oh iya ilmu mafkud. Kita tidak ada di dunia, ilmu itu tidak ada di dunia. Di alam ini tidak ada. Jibril lah orang ngerti. Di semua makhluk itu ada tahu kiamat kapan. Yang tahu hanya penciptanya. Jadi ilmu itu ilmu maujud, baru ilmu. Nah takdirku ya ilmu mafkud ya ilmu maujud. Jadi ya 50-50. Makanya membahas takdir itu tetap tidak boleh lepas dari koridor. Masalah yang kau kebablasan nengen kau tadi Jabariyah, kebablasan ngiwa tadi Qadariyah. Jabariyah tidak mengakui adanya kita.
Kita tidak punya kehendak buat Jabariyah. Jadi kena arep kentu hamili orang, mau maksiat, mau minum, itu takdir, itu Allah. Kita nggak bisa melawan. Jabariyah. Ya, enak. Qadariyah sebaliknya, semua yang kita lakukan itu kehendak kita. Allah nggak punya campur tangan. Sudah Allah menciptakan kita terus dilepas di dunia sudah. Setelah itu Allah tidur. Maksudnya bodo amat, biar mengopo. Tinggal nanti persidangan akhir dicatat malaikat. Itu kuncinya yang catatan. Itu yang qadariyah sesuk nek dihisap apa yang kamu lakukan. Ya, harus dicatat. Yang qadariyah. Karena semua Allah nggak mau ikut-ikutan begituan. Allah menciptakan sudah. Allah sibuk gawe makhluk yang gawe makhluk muter. Asal sulul hawadis. Cara mantik. Asal sulul hawadis. Jadi Allah menciptakan bumi, nanti hancur periode berapa, terus nanti Allah, bisa gigi Allah ya kayak gawe makhluk liane buh ning dimensi kepil. Jadi Allah mana sudah, terus habis itu ditinggalkan. Nah, takdir itu sebetulnya pembahasan yang agak rumit, paling rumit mah. Makanya masuknya rukun iman. Nah, pada akhirnya kita tetap harus hanya mengimani saja. Tapi kalau ada pertanyaan semacam itu, orang bunuh diri takdir atau tidak? Itu masuk kepada ranah takdir yang bisa kita tentukan. Dan kita ada juga modeling ini. Misalnya takdir kamu itu 3. Kamu jadi polisi, TNI, jadi guru. Artinya kalau kamu berusaha jadi koki itu nggak bisa. Ngamre. Tapi kamu seberusaha apapun mesti kalau nggak TNI. Ada orang yang punya takdir 4. TNI, Polri, polisi, tentara, guru, pembalap. Itu usaha pengen jadi pengusaha semen, ya nggak bisa. Karena takdir kamu 4 itu pilih. Nah, ada juga yang mengonsep seperti itu. Tapi ala kulihal itu takdir yang ada takhir, itu kita masih diberi opsi. Jadi mati nih tanggal piro, mati nih nengdi, itu ketetapan yang tidak bisa kita. Tapi cara kita mati, kita bisa menentukan. Kue kulino soleh ya soleh. Ada juga yang memang Allah paksakan dia untuk mengikuti takdirnya. Jadi dia tidak diberi jatah untuk pemilih. Ini sing kelebu sing ya amalu fi amali ahli jannah yasbiqu alihil kitab ya amalu fi amali ahli nar fayaqulu. Dia suul khatimah. Meskipun dia pernah seharusnya dia husnul khatimah. Ternyata di akhir dia ditakdirkan untuk suul khatimah. Tapi bukan berarti tetap neraka terus kan, karena kan sebelumnya kan sudah hanya pada titik itu saja Allah tidak mau diintervensi dalam catatan hidup dia. Ya tidak masalah. Itu kehendak Allah. Makanya ya biarkan Tuhan bermain dengan caranya itu benar. Dan kepasakan ya rapi. Ya. Itu rumahnya. Yes. Liane? Mengingkari ilmu maujud juga. Iya. Itu suatu konsep. Konsep formalnya kulun muyasar. Lima khuliqalah. Bayang kue film usaha ya nanti yang dimudahkan gitu. Itu sing jatahmu dimudahkan gue kowe wis tetai. Kita kalau muyasar lima khuliqali ajrihi. Berbunyi ya sekui mau. Cuman ya begitu. Artinya kita tidak bisa memaksakan Tuhan itu pada satu hukum formal gitu. Nah, Allah bilangnya Fa'alu lima yurid kok ya wis ya ora. Gusti Allah kadang ngenai kowe pilihan barang. Kowe rung mesti sing dikarepke fayasbiqu alaihi kitab. Makanya kan lafate fayasbiqu alaihi kitab. Dilalah kok kedisian takdir. Jadi Allah memang lagi mau itu terjadi. Jadi tiap-tiap orang itu catatan takdirnya kan berbeda-beda.
Bahkan dicatatnya kapan beda-beda, peniupan ruh itu juga beda-beda. Ana sing 42 dina wis ana ruhe, ana sing 120 dina baru ada ruhnya. Itu sudah beda. Kalau riwayatnya itu beda. Soalnya kan kini ngertinya seneng arep angin tok. Kayak Umaru fi arba'i kalimatin ada bikat rizki ya. Itu kan secara dohir setelah masa yang ketiga ya kan. Nah, hadakum la yajma'u khalquhu arba'ina yauman arba'ina laila. Sing riwayat ra boleh ya. Berbeda dadi berbeda nutfatan ya terus berbeda alaqatan terus mudghah 40 dohire kan 140 hari baru ditiupro. Tapi nanti ada hadis lain yang bilang kita uh, uh, bahwa idza marra ala hatikum if snani wa arba'una yauman to yursilullahu lil malak fayusawwiruhu min ngene kan fuku fihi min ruhi fayan sore ilahil malak fayumaru bin akhirhu itu segala bentuk kan ya artinya jalan hidup orang tuh beda-beda. Ini Allah kaidahnya pokoknya wa ma tasyauna illa ayasya Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalau ini Allah fa'alun lima yurid. Sing kulo muyasarini makhluqa lahu itu yaitu muter antara tiga itu. Pokoknya di atas segala itu wa ma tasyauna illa ayasya Allah fa'alun lima yurid. Di antara kasusnya ada yang saya yasbiku alaihil kitab. Ya malu fi amali ahli nar kayak dulu. Tapi kan sebelum sabkul kitab kan dia tetap opsional kan, tetap diberi opsi, tetap dia mukhayyar. Jadi hukum aslinya tetap mukhayyar. Aman Zis? Oh mana? Belum. Lagi mainin Muhammad Tasyaun.